Sulawesi Tenggara. Pada video ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Pak Suardin SPT. Beliau adalah guru agribisnis dan ternak unggas di SMK Negeri 6 Gubernur Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, Pak. Alhamdulillah, senang rasanya bisa mendengar kabar Pak Suardin hari ini baik dan luar biasa. Ya, sebagaimana yang telah kita sepakati bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai rangkaian kegiatan dari kegiatan supervisi akademik, dan Bapak nanti akan menjadi objek saya dalam pengamatan di kelas selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, Ya, untuk itu izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah sudah siap? siap. Nah, baik, yang pertama, di dalam melaksanakan pembelajaran tentunya ada mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu ada tujuan. Tujuan yang akan dicapai setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, yang menjadi tujuan pembelajaran di kelas nanti seperti apa? Ya, baik, Pak. Jadi untuk materi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah tentang menggunakan peralatan di bidang agribisnis peternakan unggas. Jadi tujuan yang kami harapkan adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa itu mampu mengidentifikasi tentang peralatan budidaya ternak unggas. Kemudian siswa mampu menggunakan peralatan dalam proses budidaya agribisnis ternak unggas. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang dicapai ada dua ya Pak. Ya. Yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi peralatan yang digunakan dalam ternak unggas. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan peralatan agribisnis dan ternak unggas. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, yang ingin dikembangkan pada area yang mana? Jadi yang akan dikembangkan adalah yang pertama adalah fokus pada kemampuan atau keterampilan komunikasi, kemudian kerjasama dan kepemimpinan. Terus mungkin dan peningkatan area pengembangannya ini adalah meningkatkan kemampuan peserta didik itu melalui kegiatan diskusi kelompok secara heterogen. Jadi yang akan dikembangkan nanti fokus kepada pemimpinan ya, pemimpinan, kemudian ada kegiatan diskusi di dalamnya. Selanjutnya ada apa lagi tadi? Kerjasama. Fokus kepada kerjasama dan kolaborasi di dalam kelompok. Pertanyaan selanjutnya, di dalam melaksanakan pembelajaran tentu ada media yang akan digunakan. Media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran ini? Jadi tentu adalah media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah termasuk laptop, kemudian LCD proyektor dengan LKPD. Jadi media yang akan digunakan ada laptop, proyektor, dan LKPD. Baik Bapak, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentunya harus menggunakan rancangan pembelajaran yang sesuai. Rancangan pembelajaran seperti apa yang telah Bapak buat yang akan diterapkan nanti? Jadi untuk strategi yang kami lakukan dalam pembelajaran ini adalah salah satunya adalah strategi diferensiasi yang ke arah diferensi konten. Kemudian untuk model pembelajarannya adalah kita menggunakan problem based learning, di mana siswa ini dituntut untuk memecahkan solusi dari masalah yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian dengan sumber belajarnya itu mungkin bisa menggunakan buku paket ataupun di internet. Kemudian metodenya itu adalah menggunakan diskusi kelompok, di mana mungkin setiap siswa ini dibagi kelompok mungkin 1 atau 2, 3 kelompok dibagi secara
konten ya Pak. Iya. Ya, di mana nanti siswa akan diberikan konten-konten pembelajaran yang berbeda di setiap kelompoknya. Ya, kemudian metode diskusi. Selanjutnya ada PBL ya, Iya. ya, problem based learning, di mana nanti peserta didik ini akan menemukan sendiri dari permasalahan yang diberikan. Ya, ya luar biasa Pak rancangannya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, sebagai pertanyaan yang terakhir, kapan akan dilaksanakan pembelajaran ini? Jadi untuk rencananya ini kami akan lakukan besok tanggal 9 September 2024 di kelas 11 jam pertama Pak. Jadi untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 ya. Ya, di kelas 11 jurusan agribisnis dan ternak unggas jam pertama. Ya, baik Pak, nanti saya akan hadir di sana. Ya, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran, dan selanjutnya ada tahapan pasca observasi, dan kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya nanti. Alhamdulillah sudah berada pada penghujung percakapan kita hari ini. Ya, saya mengharapkan Bapak bisa menyampaikan hal-hal apa yang telah diperoleh setelah kita melaksanakan percakapan tadi. Ya, baik Pak. Jadi mungkin dari hasil percakapan ini mungkin saya mendapatkan gambaran bagaimana nantinya bentuk pembelajaran yang saya terapkan di kelas, baik itu mungkin strategi, kemudian metode atau model pembelajaran, sehingga saya mungkin benar-benar siap atau percaya diri ketika mungkin Bapak mengobservasi saya di kelas Pak. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di kelas agribisnis ya, jam pertama ya, hari Senin 9 September 2024. Ya, baik. Demikianlah percakapan observasi kami. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Siapa yang sudah hadir? Ali. Keterangannya apa, Ali? Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, nanti saya persilakan kepada ketua kelas untuk membaca. Saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Berikut ya. Coba kita lakukan dulu semangat ya. Supaya ada terpegang untuk pembelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa Pak. Kita mulai. 1, 2, 3. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Semangat. Sengka. Bisa. Sengka. Hebat. Sengka. Luar biasa. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita ya. Kita sama-sama. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, bangsa dan tanah airku. Marilah
tentang pelajaran minggu lalu? Masih ingat? Masih Ya. Pak. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Sanitasi. Kelpi, apa yang kamu ketahui tentang sanitasi, Kelpi? Sanitasi merupakan salah satu usaha dalam rangka membebaskan kandang dari bibit-bibit penyakit maupun parasit lainnya dengan menggunakan obat-obatan pengendali seperti desinfektan pada dosis yang dianjurkan. Tindakan ini harus dilakukan secara rutin pada kandang yang akan ditempati oleh ternak. Ya, pada prinsipnya bahwa sanitasi adalah membersihkan daripada bakteri. Ini kita bicara tentang terkait masalah kebersihan, ya, sehingga mungkin ternak itu tidak terjangkit dengan penyakit. Ya, itu poin yang terpentingnya. Baik, untuk materi kita hari ini adalah menggunakan peralatan pada bidang agribisnis. Ternak unggas. Menggunakan peralatan pada bidang agribisnis ternak. Kemudian tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tujuan yang kedua, siswa dapat menggunakan peralatan pada proses budidaya ternak gas. Kemudian ini bicara masalah tentang peralatan. Sekarang pernah kita berpikir misalkan dalam sebuah rumah itu ada beberapa peralatan-peralatan yang mungkin memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Pasti di rumah itu masih ada peralatan dapur, ya, ada peralatan apalagi mandi, itu apalagi peralatan makan. Sama halnya dengan pelajaran yang kita lakukan pada hari ini, ya. Bicara masalah budidaya ternak unggas, baik itu pedagang atau peternak, pasti dia memiliki peralatan, ya. Ada beberapa mungkin peralatan makan, peralatan minum, peralatan kandang dan yang lain-lain. Ya. Kemudian coba perhatikan video berikut ini. Jadi nanti disimak, ya. Disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai mempelajari tentang peralatan kandang ayam, ya, baik untuk ayam petelur maupun ayam betina. Baik, peralatan kandang ini contohnya ada tempat minum, tempat pakan, tempat minum manual, tempat minum otomatis, ada keranjang dan seterusnya.
sini juga ada yang membedakan jantan sama betina ya. Ini penutup pakan. Ini yang bentuk tor, pakan otomatis juga. Kemudian tempat minum ya, tempat minum ada sebenarnya ada macam-macam ya. Ada yang ini galon ya, untuk galon manual, sedangkan yang ini otomatis ya. Ada juga yang berbentuk nipple ya, otomatis. Nah ini tempat minum yang otomatis yang ada mangkoknya. Di bawahnya ini bisa untuk ayam telur maupun ayam daging ya, dua-duanya bisa. Dan tidak lupa juga ada filter untuk menyaring air yang kotor ya, untuk obat-obatan dan semuanya. Ini tentunya ini lebih efisien ya menggunakan nipple daripada menggunakan yang manual tadi ya. Kemudian pemanas ya, pemanas di sini pemanas kita contohkan di sini menggunakan gas olek ya. Ini dampaknya gas olek ya, gas olek. Kemudian ada juga yang teknologi lama ini menggunakan semawar ya, bisa menggunakan minyak ranah ya. Ini semawar pakai kanopi. Bisa juga menggunakan oli bekas ya, oli bekas yang dimodifikasi ya, kompornya yang dimodifikasi ya untuk pemanas. Nah di sini yang paling baru ada purifier namanya ya. Purifier ini jadi satu kandang, terus biasanya dipakai di close box, cukup satu di depan ya. Kalau gas olek ini biasanya untuk 750 sampai 1000 ya. Kalau semawar ini paling cuma 100 sampai 200 ya. Kalau purifier ini satu kandang bisa ya, untuk menghangatkan. Kemudian ini contohnya gas olek, ini bagian-bagiannya. Ini yang di sini ini ada pemantiknya ya. Kita pencet dulu, kemudian dinyalakan, kasih percikan api di sini. Ya. Kemudian tidak kalah juga timbangan ya, bisa timbangan gantung ya. Timbangan gantung ada yang manual, ada yang digital ya. Timbangan duduk juga ada yang digital, ada yang analog ya. Bisa menggunakan dua-duanya ya, salah satunya. Yang tidak penting juga kalau timbangan intinya dikalibrasi ya, kemudian di BMKG biasanya ya kalibrasinya, kemudian ada segelnya biasanya. Nah ini peralatan pada kandang ayam yang close house ya, atau kandang tertutup. Di sini ada tentron, kemudian ini ada seldek ya. Seldek ini untuk masuknya udara dingin ya, biasanya dialiri air di sini. Bisa juga menggunakan led ini. Kemudian ada blower ya, blower ini exhaust fan ya, yang dipakai ini 250 inch, bisa 36, 45 itu. Kemudian ada juga penggulung tirai ya, ini. Kemudian ada juga pengukur udara ya, pengukur kecepatan udara ya. Ini pendukungnya untuk close house. Kemudian ada juga debugger ya. Apa debugger? Debugger ini adalah alat khususnya untuk ayam petelur ya. Ayam petelur ini biasanya untuk potong paruh ya, pemotongan paruh dengan suhu yang panas ya. Dengan suhu yang panas ya, sehingga tidak meminimalisir terjadinya pendarahan pada ayam ya. Jadi dipotong ya dengan suhu yang panas. Jadi langsung seketika itu juga darah yang mengalir itu langsung membeku. Kemudian ada keranjang ayam ya. Keranjang ayam ini biasanya dipakai untuk panen ya. Keranjang ayam kapasitasnya 15 sampai 20 ekor ya, tergantung ukuran ayam ya. Ini kuat nih keranjang ayamnya ini, banyak ventilasinya. Nah ini contohnya kandang ayam potong ya. Ayam potong dengan kandang panggung yang ini, kemudian yang sebelah ini dengan kandang close house atau kandang tertutup ya. Broiler ya, ini kandang broiler yang sekarang ya, menggunakan sistem panggung ini ya. Ini katanya lebih efisien, khususnya juga untuk DUC ya, broiler ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, ukurannya 15.000 mm kali 24.000 mm dan seterusnya ya.
berterai untuk ayam petelur ya, kandang berterai ya, bisa dari kawat, bisa dari bambu, bisa juga dari plastik ya, sekarang ada yang bentuknya plastik ya. Ini kandang berterai ini yang dari bambu ya, ini contohnya, ini yang dari kawat ya, tempat minumnya otomatis, tempat makannya. Nah ini. Nah, jadi itu salah satu studi pembelajaran yang bisa kita analisa. Kita berpikir misalkan dalam sebuah rumah itu ada beberapa peralatan-peralatan yang mungkin memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Pasti di rumah itu pasti ada peralatan dapur, ya, ada peralatan apa lagi? Mandi, itu apa lagi? Peralatan makan. Sama halnya dengan pelajaran yang kita lakukan pada hari ini, ya. Bicara masalah budidaya ternak unggas, baik itu daging atau petelur, pasti dia memiliki peralatan. Ya. Ada beberapa mungkin peralatan makan, peralatan minum, peralatan kandang dan yang lain-lain. Ya. Kemudian coba perhatikan video berikut ini. Jadi nanti disimak ya, disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai mempelajari tentang perawatan kandang ayam ya, baik untuk ayam petelur maupun ayam daging. Baik, perawatan kandang ini contohnya ada tempat minum, tempat pakan, tempat minum manual, tempat minum otomatis, ada keranjang dan seterusnya. Ini contohnya tempat pakan, ini tempat pakan untuk baby chick ya, baby chick untuk DOC, ini juga ayam X-ray ya. Dua tempat pakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Ada juga ini untuk ayam besar ya, ini yang digantung, ini manual, ini yang tempat pakan yang otomatis ya. Di sini juga ada yang membedakan jantan sama betina ya, ini penutup pakan, ini yang bentuk tor, pakan otomatis juga. Kemudian tempat minum ya, tempat minum sudah ada, sebenarnya ada macam-macam ya, ada yang ini galon ya, untuk galon manual, sedangkan yang ini otomatis ya, ada juga yang berbentuk nipple ya, otomatis. Dan nah ini tempat minum yang otomatis yang ada mangkoknya di bawahnya, ini bisa untuk ayam telur maupun ayam daging ya, dua-duanya bisa. Dan tidak lupa juga ada filter untuk menyaring air yang kotor ya, untuk obat-obatan dan semuanya. Ini tentunya ini lebih efisien ya menggunakan nipple daripada menggunakan yang manual tadi ya. Kemudian pemanas ya, pemanas di sini pemanas kita contohkan di sini menggunakan gas olek ya, ini gambarnya gas olek ya, gas olek. Kemudian ada juga yang teknologi lama ini menggunakan semawar ya, bisa menggunakan minyak ranah ya, ini semawar pakai kanopi. Bisa juga menggunakan oli bekas ya, oli bekas yang dimodifikasi ya, kompornya yang dimodifikasi ya untuk pemanas. Nah di sini yang paling baru ada purifier namanya ya, purifier ini. Jadi satu kandang tulisannya dipakai di close cukup satu di depan ya. Kalau gas olek ini biasanya untuk 750 sampai 1000 ya, kalau semawar ini paling cuma 100 sampai 200 ya. Kalau purifier ini satu kandang bisa ya, untuk menghangatkan. Kemudian ini contohnya gas olek, ini bagian-bagiannya. Ini yang di sini ini ada pemantiknya ya, kita pencet dulu, kemudian dinyalakan, kasih percikan api di sini ya. Kemudian tidak kalah juga timbangan ya, bisa timbangan gantung ya, timbangan gantung ada yang manual
digital ya, perkembangan duduk juga ada yang digital, ada yang analog ya. Bisa menggunakan dua-duanya ya, salah satunya. Yang tidak penting juga kalau timbangan intinya dikalibrasi ya, kemudian di BMKG biasanya kalibrasinya, kemudian ada segelnya biasanya. Nah ini peralatan pada kandang ayam yang close host ya, atau kandang tertutup. Di sini ada tentron, kemudian ini ada seldek ya. Seldek ini untuk masuknya udara dingin ya, biasanya dialiri air di sini. Bisa juga menggunakan led ini. Kemudian ada blower ya, blower ini exhaust fan ya, yang dipakai ini 250 inch, bisa 36, 45 itu. Kemudian ada juga penggulung tirai ya, ini. Kemudian ada juga pengukur udara ya, pengukur kecepatan udara ya. Ini pendukungnya untuk close host. Kemudian ada juga debiker ya. Apa debiker? Debiker ini adalah alat khususnya untuk ayam petelur ya. Ayam petelur ini biasanya untuk potong paruh ya, pemotongan paruh dengan suhu yang panas ya, ya, sehingga tidak meminimalisir terjadinya pendarahan pada ayam ya. Jadi dipotong ya dengan suhu yang panas. Jadi langsung seketika itu juga darah yang mengalir itu langsung membeku. Kemudian ada keranjang ayam ya. Keranjang ayam ini biasanya dipakai untuk panen ya. Keranjang ayam kapasitasnya 15 sampai 20 ekor ya, tergantung ukuran ayam ya. Ini kuat nih keranjang ayam ini, banyak ventilasinya. Nah ini contohnya kandang ayam potong ya, ayam potong dengan kandang panggung yang ini. Kemudian yang sebelah ini dengan kandang close host atau kandang tertutup ya. Broiler ya, ini kandang broiler yang sekarang ya, menggunakan sistem panggung ini ya. Ini katanya lebih efisien, khususnya juga untuk DUC ya, broiler ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, ukurannya 15.000 mm kali 24.000 mm dan seterusnya ya. Nah ini kandang betray untuk ayam petelur ya, kandang betray ya. Bisa dari kawat, bisa dari bambu, bisa juga dari plastik ya. Sekarang ada yang bentuknya plastik ya. Ini kandang betray ini yang dari bambu ya. Ini contohnya, ini yang dari kawat ya. Tempat minumnya otomatis, tempat makannya. Nah ini. Jadi itu salah satu video pembelajaran yang bisa kita analisa. Kemudian berikut saya bagi kelompok ya. Jadi masing-masing dalam satu kelompok ini bisa 3 atau 4 orang. Yang pertama itu kelompok 1 Anan, Hira, kemudian Afin, Melisa. Nah, kemudian buat nih dalam kelompok saya di sini nanti pendekatan. Kemudian untuk kelompok 2 Febri, Sani, Deni. Kelompok 3 Mulyani, Deni. Nanti Afin gabung di kelompok Mulyani.
Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD, silakan.
untuk menyediakan tempat kotoran yang berisi pasir putih. Kemudian latih kelinci untuk membuang kotoran sendiri secara rutin. 2. Kandang. Persiapan kandang yang sesuai dengan jumlah kelinci. Pastikan kandang kelinci tersebut tidak diletakkan dekat dengan selokan atau tempat pembuangan sampah karena akan mengganggu kesehatannya. 3. Tempat tidur. Selain kandang, persiapan juga tempat tidur yang empuk agar kelinci bisa tidur dengan nyenyak. Jika menggunakan tempat tidur berbahan kain, pastikan menyesuaikan
untuk pesan saya cukup ya. Kelompok 1, 2, dan 3 luar biasa. Jadi mungkin dari beberapa kelompok tadi ya, kelompok 3 terbaik ya. Jadi yang tidak nanti perlu ditingkatkan lagi. Ada beberapa hal tadi terkait jawaban-jawaban yang sudah disampaikan tadi, itu sudah luar biasa. Perlu kita ketahui bersama ulang terkait ada beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, di sini apa saja macam aneka ternak unggas ya. Jadi yang termasuk aneka ternak unggas itu adalah ada berapa tadi? Termasuk puyuh masuk ya. Merpati, kelinci. Dia yang tidak tergolong dalam hewan ruminansia. Ya. Ini harus dipahami. Kedua, jelaskan ternak unggas yang paling menguntungkan. Ini bicara masalah ekonomis. Ya. Jadi yang paling menguntungkan itu bukan bicara masalah apa. Jadi yang nilai ekonomis seperti apa saudara? Kalau ayam petelur itu apa yang bisa yang memiliki nilai? Telurnya. Kemudian dagingnya. Kalau dibandingkan dengan ayam berdaging, dia hanya dagingnya. Tetapi kalau ayam petelur berarti ada dagingnya, ada juga telurnya. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian berikut, mengapa peralatan budidaya ternak unggas pedaging harus terpenuhi dengan lengkap? Bayangkan kalau seandainya di rumah kamu mungkin kamu tidak memiliki perabot alat makan, kira-kira seperti apa? Ya? Atau tidak ada peralatan mandi, logikanya seperti itu. Ya? Berarti kenapa harus terpenuhi? Ya? Sehingga dalam kegiatan budidaya itu berjalan dengan aman atau berjalan dengan baik ya. Mulai dari makanya tadi harus mulai dari kandangnya harus lengkap, kemudian tempat pakan dan minumnya harus ada dan harus bersih, kemudian perlengkapan juga yang lain-lain termasuk yang telur, kemudian yang pengatur suhu ya, itu harus terpenuhi semua. Kalau di salah satunya tadi tidak terpenuhi, berarti dalam kegiatan budidaya itu tidak akan berjalan dengan baik. Kira-kira dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira ada yang tidak dipahami? Luar biasa kalau paham. Berikut mungkin saya coba lakukan refleksi, coba nanti dibuka di grup WA-nya. Ya. Nanti saya kirim di Google Classroom-nya. Jadi itu tolong dijawab ya. Untuk refleksi kita hari ini ya. Jadi pertanyaan itu adalah apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kedua, apa yang paling menarik pada pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang belum bisa dipahami pada pembelajaran ini ya. Terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Nanti dijawab itu ya.
Kemudian ingat terkait dengan tugas-tugas yang sudah diberikan itu ya, dikerjakan tepat waktu. Ya. Dan itu adalah sebagai juga menambah untuk nilai-nilai yang lain yang masih kurang. Kemudian kehadirannya ya, tolong diperhatikan. Perhatikan karena dia itu adalah menentukan dalam nilai kita. Ya. Jadi itu saja dapat saya sampaikan. Jadi untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.